Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya guys. Oke, jadi kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Di sini saya mendapatkan sebuah kartu grafis dari Gainward Ghost GeForce GTX 1650 GDDR6 ya. Jadi kartu grafis ini garansi resmi dari DTG Indonesia ya, garansi resmi 2 tahun, dan untuk serinya itu dengan memori 4 GB, GDDR6, turning shader, DirectX 12 Ansel ya. Untuk boxnya seperti ini, ciri khas dari Gainward Ghost ya. Untuk serinya bisa kita lihat di sini, GTX 1650 Ghost 4 GB GDDR6 128 bit 2 DisplayPort HDMI. Untuk nomor serinya sudah saya pastikan sama 7023 digit terakhir. Kemudian ini untuk box bagian samping dan juga ini box bagian belakang seperti ini spesifikasinya. Teman-teman bisa lihat ya, key features serta minimum requirement-nya. Oke, ini box bagian dalam, box bagian luar kita taruh sini, kita buka box bagian dalamnya guys. Nah, kelengkapan yang kita dapatkan dari kartu grafis ini pertama adalah tentunya adalah kartu garansi dari DTG ya, garansi DTG resmi Indonesia. Kemudian juga ada manual installation ya, quick guide-nya. Ini seperti poster ya, quick guide installation seperti poster. Dan juga tentunya ada nota pembelian. Jadi produk ini pembelian dari Nano Computer. Ini saya sembunyikan untuk namanya. Nama pembelinya per 14 Maret 2022. Dan sebagai informasi di sini pembelian harga masih di 3,9 juta waktu itu ya guys ya, di bulan Maret. Oke, nice. Kemudian kita taruh di sebelah sini. Kita buka untuk spons bagian atasnya, langsung kita jumpai kartu grafisnya ya guys ya. Jadi kartu grafis ini kelengkapannya seperti ini. Di sini tidak mendapatkan static back, mungkin tidak disertakan waktu saya beli, dan saya sudah tanyakan memang mungkin terselip entah di mana. Oke, ini box bagian dalamnya. Kita rilis dulu. Jadi untuk kartu grafisnya memiliki dual fan ya guys ya, dual fan khas dari Gainward Ghost. Kartu grafis ini memiliki kipas yang sudah auto fan control ya, jadi dia akan berputar di suhu 60 derajat Celcius dan akan cenderung idle saat menyentuh kurang lebih 50 derajat Celcius. Dan unitnya masih benar-benar kinclong seperti baru. Ukuran kartu grafis ini ya bisa dikatakan ITX bisa ya, bisa dikatakan untuk PC ITX tentunya sangat support ya guys ya. Tapi untuk PC MATX ya tidak ada salahnya. Kartu ini pantas karena menggunakan dual fan. Kemudian PCI Express 3.0 ya, PCI Express 3.0. Kemudian ada logo Gainward di bagian fan-nya, dan mantap, ini seperti corak-corak kulit gitu guys di bagian bodinya, mantul jewel. Kemudian untuk di bagian atasnya sama ya. Di sini tampilannya ada tulisan GeForce GTX, sudah komponennya high quality komponen dan membutuhkan 6 pin power tambahan. Ini di bagian egg house-nya seperti ini. Ya, mantap jiwa. Ada sirip-siripnya, dan kartu ini memiliki 2 buah DisplayPort untuk display dan 1 buah HDMI port, dan portnya juga benar-benar kinclong. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Untuk segel dari pabrikan tentunya masih utuh dan benar-benar kinyis guys, mantul jiwa, kinclong. Ini segel dari Nano komputernya. Untuk serial number sama ya, di bagian sini ya, serial numbernya sama 7023. Dan ini untuk segel dari DTG-nya per Maret 2022, karena garansi 2 tahun jadi akan berakhir di Maret 2024. Mantap juga. Kita akan pasang unit ini. Kita akan tes ya. Kita pakai lighting tambahan guys. Kita sorot. Pasang di PCI Express 3.0. Pasang tegak lurus sampai terkunci. Kita lock dengan baut 1 biji soket. Terus juga PCI Express 6 kali, 6 pin maksudnya ya guys ya. Sudah terbiasa dengan kali. Kita perdekat terlebih dahulu. Oke, kemudian kita menggunakan port HDMI. Kita pasang port HDMI-nya.
Kita nyalakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul jiwel, terkuel-kuel. Kita sorot guys. Perputaran kipasnya mulus kinclong. Ya, display tentunya sudah tampil. Dan kita lihat di sini kipas akan idle ya. Nanti setelah masuk ke Windows dia akan idle ya. Seperti teman-teman lihat di layar, di sini kipas sudah idle ya, sudah berhenti berputar. Mantap. Kita menuju ke display. Saya login terlebih dahulu. Saya tes per 26 Agustus 12.53 siang ya. Menjelang jam 1 siang. Habis Jumatan guys. Oke, ya karena ini tes kedua, tadi sudah saya tes menggunakan TimeSpy di preset 1080 dengan predikat bagus, good ya. Saat ini kita akan tes menggunakan Firestrike ya. Oke, di sini resolusi layar sudah Full HD, sudah mendeteksi keberadaan VGA dengan suhu idle di 36-37 derajat Celcius. Kemudian kita buka HW Info. Di sini sudah mendeteksi untuk keberadaan grafiknya juga. Kita buka GPU Z dan tentunya kita akan benchmark menggunakan 3D Mark ya guys ya. Jadi kartu grafis ini memiliki arsitektur GDDR6 ya guys ya. Tentunya dia memiliki speed yang kencang kalau digunakan untuk editing dan lain sebagainya. Kita lihat untuk spesifikasi kartu grafis ini guys, Gainward Ghost GTX 1650 GDDR6 ya. Arsitekturnya TU 117 dengan teknologi 12 nm, transistornya 4700 million ya. Kemudian untuk kartu grafis ini memiliki render tekstur mapping 32/56 ya. Kemudian memiliki shader 896 core dengan DirectX support 12, bandwidth-nya 128 bit, GDDR6-nya Hynix 4 GB dan dia memiliki bandwidth kenceng guys, 192 GB per detik. Walaupun bandwidth-nya di 128 bit ya, tapi kartu ini memiliki bandwidth 192 GB per detik, jadi super kenceng guys. Dia sudah bisa mendeteksi driver terbaru 512.77 DCH, Windows 10 64 bit dan Windows Hardware Quality Labs ya. Untuk base clocknya di 1410, memorinya 1500 MHz dan boost clocknya 1590 MHz ya. Kecil-kecil cabai rawit guys. Dual slot, panjangnya hanya 17 cm, lebarnya 9,9 cm dan TDP-nya 75 watt, suggested power supply-nya 250 watt. HDMI-nya udah versi 2.0 dan DisplayPort-nya 2 biji versi 1.4A dengan 6 pin power tambahan. Bentuknya kurang lebih seperti ini, seperti yang kita lihat tadi ya guys ya, real. Oke, jadi saat ini kita akan tes menggunakan Firestrike. Tadi saya sudah tes menggunakan TimeSpy dengan predikat good, dan saat ini kita tes menggunakan Night Red di preset 1080. Kita akan lihat bagaimana performa dari Gainward Ghost GTX 1650 GDDR6 ya. GDDR6. Kartu ini memiliki TDP idle di 30 wattan, 33 sampai 36 wattan. Dan suhu terendah posisi saat kipas idle di 35 watt dan maksimal di 43,6 watt. Untuk saat ini ya. Kita akan lihat bagaimana performanya di Firestrike graphic test di 3D Mark ya. Oke, kita tunggu sistem loading terlebih dahulu. Jadi saya informasikan secara detail serinci mungkin mengenai si Gainward Ghost. Jadi kartu ini benar-benar seperti masih baru guys, masih seperti baru. 53 derajat Celcius suhu saat ini tampil di layar guys ya. Dan kita lihat bagaimana frame yang diraih saat grafik tes 1 ini. TDP kartu grafis ini di 75 wattan. Suhu saat ini posisi di 59 derajat Celcius, sudah menempuh 800-900 frame, 1000 frame, 1200, 1300, 1400 frame ya guys ya. Performanya 1,4 kali dari GTX 1050 Ti GDDR5. Dan di sini saya tandemkan dengan Core i5 4690K. Tentunya teman-teman akan mendapatkan performa yang lebih jos, lebih kencang lagi saat teman-teman gunakan generasi yang lebih tinggi, baik AMD atau AMD Ryzen ataupun Intel ya. Kartu ini berjalan di 6 GHz. Mantap ya.
RPM kipas saat ini posisi di 20% menuju ke 30% RPM, baru aja berputar ya. Dengan suhu posisi di 65 derajat Celcius dengan average FPS di 50 fps dan maksimal di 111 fps. Untuk frame time-nya sendiri di angka 20 sekian ya, 19 sampai 20 sekian. Temperatur 67 derajat Celcius seperti di timespan yang tes saya lakukan tadi, maksimal di 70 derajat Celcius guys. Dan ini kita jalankan yang kedua, tes kedua menggunakan Firestrike, dia belum menyentuh 70 derajat Celcius. Ini artinya kartu ini super adem banget guys. Dalam artian kartu yang memiliki kipas auto fan control, dia akan cenderung lebih banyak idle-nya dibanding berputarnya, seperti itu. Dan saat idle ini kita akan lihat bagaimana performa penurunan suhunya, karena ini di sini kita render menggunakan prosesor untuk grafik tes yang ketiga ini. Jadi untuk kartu grafis ini cenderung idle di 15%-an ya, loadnya sudah turun di 55 derajat Celcius dengan TDP idle di 37-an kurang lebih. Mantap. Kipas masih berputar di 41 RPM persen ya, 41% RPM dengan maksimal di 50% RPM. Oke, lanjut yang terakhir ini Firestrike Combine Test. Di sini cenderung lebih berat ya untuk benchmarknya. Namun di sini kita akan lewati, baru kita akan tahu hasil validnya. Kartu grafis ini memiliki skor yang valid seperti apa? Seperti itu. Di timespan tadi memiliki predikat good, dan kita akan lihat saat di Firestrike ini seperti apa guys. Oke, dia bisa mendapatkan average 21 fps, maksimal 242 fps dengan temperatur di 63 derajat Celcius, TDP di 70 sampai 78 watt. Ya, RPM kipas di 36% atau di 1100 sekian, maksimal di 1200 sekian RPM. Dan sudah selesai, suhu tertinggi di 68,9 kalau dibulatkan di 69 derajat Celcius ya. Kita akan lihat untuk resultnya bagaimana untuk Firestrike si Genworth. Ya, grafik skornya di 10.400-an dengan fisik skornya 6.300-an dan combine score di 3.900-an dengan Firestrike skornya di 8.200 sekian. Jadi terpaut cukup jauh ya dengan average skornya, dimana average skornya di 7.800-an. Sedangkan kartu Genworth ini kita tes di 8.200-an dengan predikatnya good. Oke, mantap berarti ya guys. Untuk grafik tes 1 dia mendapatkan performa cukup stabil di 63 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi, dan grafik tes 2 juga memiliki kestabilan yang sama di 69 derajat Celcius. Kemudian di tes terakhir combine test juga stabil di 66,19 derajat Celcius. Kita akan lihat skor dari sensornya. Di sini kalau kita lihat kartu ini memiliki efektif clock di 1905 MHz dan memori clocknya di 1500 MHz dengan perputaran kipas maksimal di 50% RPM. Dan kartu ini memiliki TDP yang cukup fleksibel ya, teman-teman bisa idle di 30 derajat Celcius atau maksimal di 80 watt, maaf ya guys, idle di 30 watt dan maksimal di 80 watt. Jadi super hemat daya, tapi saat kita load untuk kenceng dia juga masih di under 100 watt ya. Jadi super hemat daya, seperti itu. Seperti pin yang digunakan di sini hanya menggunakan 6 pin, tentunya kartu ini hemat daya seperti itu, namun performanya mantap ya guys ya. Oke, overall untuk performa si Genworth Ghost GTX 1650 DDR6 ini memiliki performa yang mantap, adem dan ciamik soro. Oke, kita akan lanjut tes kartu grafik berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and see you in the next video. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye -bye.